mana hari ini saya akan menanyakan tentang persiapan pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan SMP 38. Tentunya di samping saya telah hadir Kepala Sekolah SMP 38 Batam, yaitu Ibu Alfida Hassan SPD. Beliau akan menjelaskan sejauh mana sih tata cara penerapan protokol kesehatan yang akan diberlakukan pada pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan oleh SMP 38. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar? Selamat datang di SMP Negeri 38. Ya, apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, Ibu, ini kan pemerintah akan menerapkan suatu saat ya untuk pembelajaran tatap muka. Persiapannya sejauh mana sih sejauhnya? Oke, kalau untuk persiapan sekarang kita sedang dalam tahap pengajuan ya, pengajuan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka dari Dinas Pendidikan. Kita sedang menunggu tim verifikator dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk melakukan verifikasi di sekolah kita layak atau tidak layak SMP Negeri 38 Batam ini untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, dalam hal persiapan sekolah sambil menunggu tim verifikator datang, kita tentunya menyiapkan sarana prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah. Pertama itu mengenai kesediaan sarana sanitasi dan kebersihan ya. Di sekolah kita ini ada beberapa toilet untuk anak-anak ya, juga untuk guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu sudah kita siapkan. Meskipun tidak mencukupi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi kalau untuk pembelajaran tatap muka sesuai dengan persetujuan dari orang tua, insya Allah itu sudah mencukupi. Kemudian sarana cuci tangan di air yang mengalir. Nanti tadi di samping bisa dilihat ya, sebenarnya itu tempat wudhu yang kita fungsikan, yang kita difungsikan untuk tempat cuci tangan. Karena memang lokasi sekolah ini kita ini kecil ya, jadi untuk pembangunan tempat pencuci tangan di luar itu tidak memungkinkan, jadi kita berdayakan yang ada. Kemudian untuk melaksanakan penyemprotan desinfektan itu juga sudah kita laksanakan kemarin bekerja sama dengan tim dari apa itu ya? Verifikasi? Enggak, yang di ini Yonif kan dari Yonif ya. Kebetulan mereka sudah melaksanakan penyemprotan di sekolah disinfektan itu. Kemudian kalau untuk tong sampah segala macam ya alhamdulillah kita sudah tersedia, nanti bisa dilihat ya. Kemudian untuk sarana fasilitas kesehatan itu kita sudah mendapatkan MOU dengan Puskesmas Tanjung Uncang bahwa mereka bersedia melayani anak-anak kita yang bermasalah dengan kesehatannya. Karena itu juga merupakan prasyarat yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi kita harus patuhi. Kemudian termogan kita juga sudah punya penataan ruangan. Nah ini yang juga sedang dalam proses dikerjakan oleh Bapak Ibu guru, wali kelas dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain. Saya rasa itu yang sudah kita siapkan, dan yang paling penting adalah program ini atau usulan ini sangat-sangat disetujui oleh komite sekolah dan orang tua tentu bikin saja surat pernyataan juga. Iya. Hanya saja memang dari 711 siswa sampai hari ini orang tua yang setuju untuk anaknya melakukan pembelajaran tatap muka masih sangat-sangat sedikit ya, baru 148 orang. Tapi hasil komunikasi kami, konsultasi, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam, bahwa hanya yang 148 orang itu aja dulu yang kita laksanakan pembelajaran tatap muka. Nah untuk ini skenario ini pembelajarannya seperti apa Bu nanti? Oh iya, dari 148 anak ini ada sekitar 68 orang yang di kelas 9, dari berbagai kelas ya. Kita ada 5 rombel di kelas 9 itu. Jadi untuk pelaksanaan tatap mukanya di kelas kita gabung anak itu. Kita gabung 68 itu kita bagi menjadi 4 kelas. Jadi 1 rombel 4 kelas ya.
enggak, satu rombel itu 18 anak. Maka satu shift? Iya, 18 anak satu kelas. Satu kelas. Karena logikanya kan di dalam satu kelas itu kan bolehnya 50% dari anak yang ada kan. 38 anak kita bagi dua jadi 18. Jadi 68 itu kita bagi jadi 4 kelas. Berapa kelas per hari, Bu? Untuk sementara ini kan sosialisasi dulu tuh. Sementara nanti akan ada kelas 7-nya ada 3 kelas, kelas 8-nya juga 3 kelas, kelas 9-nya 4 kelas. Mungkin orang tua kelas 9 itu beranggapan karena anaknya mau ujian akhir, makanya banyak yang setuju. Kalau kelas 7, 8 mungkin karena masih hanya akan ujian di sekolah, ujian kenaikan kelas, jadi orang tua masih takut. Dari perbincangan Bapak Ibu guru wali kelas dengan orang tua, makanya banyak yang tak setuju itu karena banyak diantara anak-anak kita ini ada beberapa keluarga ya, ada beberapa keluarga anak-anak kita ini yang sempat terpapar COVID. Makanya dari mulut ke mulut orang tua itu beredar informasi bahwa COVID ini memang sangat membahayakan. Cuman ya kita akan uji coba setelah nanti keluar surat izin dari Dinas Pendidikan. Kita akan uji coba dulu 1 bulan yang 148 anak itu. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Akan kita buka lagi bagi orang tua yang mau anaknya tatap muka. Kita wajibkan dulu mengisi lembar persetujuan. Bu, harapan Ibu mungkin terhadap orang tua sendiri? Yang pertama tentu saja mereka betul-betul orang tua betul-betul bisa membantu anak-anak mengingatkan anak-anak untuk menerapkan PHBS ya, pola hidup bersih sehat itu. Karena yang namanya anak-anak memakai masker, mencuci tangan dengan tenggang waktu tertentu itu kan sangat sering lupa. Jangankan anak-anak kita sebagai orang dewasa saja bisa sering lupa gitu. Itu yang pertama, mengingatkan anak-anak untuk selalu jaga kesehatan. Kemudian tetap mengingatkan anak-anak pakai masker, dan yang paling penting harapan kami kepada orang tua siswa SMP Negeri 38 Batam ini, kalau nanti pembelajaran tatap muka sudah kita laksanakan, mohon bantuan Bapak Ibu orang tua antar dan jemput anak-anak kita tepat waktu supaya mengurangi kesempatan anak-anak itu untuk kumpul-kumpul dan saling berinteraksi dalam jarak yang dekat. Berarti nggak istirahat, Bu, ya? Tidak ada istirahat. Kita buka 3 shift, 7.30 sampai 9.30, 2 mata pelajaran ya. 1 jam waktu itu 1 jam pelajaran, 1 mata pelajaran. Kemudian masuk lagi jam 9.30 sampai 10.30 itu jam pelajaran kedua. Setelah itu anak pulang. Nanti jam 10.30 berganti shift. Setelah itu ganti setengah jam, kemudian baru masuk lagi shift yang kedua. 3 shift jadinya 1 hari. Oke, pemirsa GoCafe, demikianlah bincang-bincang kami bersama Kepala Sekolah SMP 38 Batam, Ibu Alfida Hasan. Ternyata SMP 36 Batam sudah siap untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Mohon doa kita semua, mudah-mudahan lancar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Amin. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak dan cuci tangan.
Ya, untuk hari ini Ibu kasih maskernya gratis. Besok-besok nggak gratis ya, harus pakai masker ke sekolah.